Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elia Yunitasari, mahasiswi aktif Universitas Bina Sarana Informatika, jurusan Ilmu Komunikasi. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Irfan Fauzi MSI dan teman-teman sekalian yang telah memberikan kesempatan saya untuk bisa presentasi di sini. Kali ini saya akan presentasi kampanye sosial tentang disiplin berlalu lintas. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu lalu lintas? Ya, lalu lintas adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Tentang lalu lintasnya sendiri, berdasarkan pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, disebutkan bahwa lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas, prasarana lalu lintas, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolanya. Ada 3 faktor kecelakaan. Yang pertama, 61% faktor manusia, 9% kendaraan, 30% prasarana atau lingkungannya. Faktor dari manusianya sendiri yang pertama adalah mengantuk. Mengemudi dalam kondisi kelelahan hingga mengantuk sangat berbahaya tentunya. Sebab, saat orang tersebut mengantuk, semua hal yang terhubung dengan otak akan hilang. Dan mengantuk merupakan penyebab dominan yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, setiap pengemudi butuh yang namanya istirahat sebelum melakukan perjalanan jauh atau mudik. Yang kedua adalah main HP. Konsentrasi adalah faktor utama dalam berkendara. Ketika pengendara menggunakan ponsel, maka dapat dipastikan konsentrasinya akan terganggu. Faktor manusia yang ketiga adalah tidak disiplin dalam menggunakan prasarana yang ada. Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan raya atau lebih tinggi dari permukaan jalan raya untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan. Mengubah fungsi prasarana yang ada, yaitu dengan memanfaatkan trotoar sebagai jalan pintas pengendara motor dikala terjadi kemacetan. Hal ini tentu sangat mengganggu para pejalan kaki yang seharusnya berhak untuk berjalan di atas trotoar. Yang kedua ada faktor kendaraan. Faktor kendaraan itu sendiri adalah kelebihan muatan. Bisa kita lihat ya teman-teman semuanya. Kelebihan muatan biasanya dominan pada mobil truk yang membawa muatan yang lebih banyak daripada kendaraan itu sendiri. Hal ini sangat berbahaya untuk orang yang mengendarai dan juga untuk keselamatan orang lain. Faktor kendaraan yang kedua adalah rem blong. Penting untuk pengendara selalu mengecek mesin kendaraan apakah sudah siap digunakan ataukah harus diperbaiki lagi, seperti kejadian rem blong pada kendaraan tersebut. Biasanya hal tersebut terjadi karena si pengendara tidak mengecek atau melihat kondisi pada kendaraannya. Faktor kendaraan yang ketiga adalah mengubah fungsi kendaraan. Mobil bak biasanya diperuntukkan untuk mengangkut barang dan bukan untuk mengangkut orang. Hal ini sudah biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia karena selain banyak orang yang bisa diangkut dalam satu mobil, mengangkut orang dalam mobil bak juga meminimalisir ongkos jalan. Faktor prasarana atau lingkungan. Lampu merah salah satu prasarana lalu lintas yang sering terjadi kerusakan, yaitu tidak berfungsinya lampu-lampu pada lampu merah tersebut, jadi mengganggu para pengendara yang menggunakannya. Faktor prasarana atau lingkungan berikutnya adalah lapak. Kita sering melihat beberapa toko dan lapak terbuka bebas di pinggir jalan yang tentunya mengganggu para pengemudi atau pengguna jalan raya. Di sini bisa berakibat fatal bagi pengemudinya sendiri ataupun orang yang membuka lapak di pinggir jalan. Selanjutnya, jalan rusak dan berlubang. Jalan rusak dan berlubang ini biasanya kita temui di perkampungan, tapi kebanyakan di kota-kota besar juga masih ada jalan yang rusak yang kurang diperhatikan. Karena jalan yang berlubang ini kalau misalkan turun hujan akan menggenang dan dia permukaan yang berlubang itu nggak kelihatan, jadi mengakibatkan si pengendara ini jadi jatuh atau pleset. Jadi menurut data Polda Metro Jaya, 72% kecelakaan lalu lintas di Indonesia melibatkan kendaraan roda 2.
Kelengkapan apa aja sih yang disiapkan kendaraan saat mengendarai motor? Yang pertama adalah kaca spion. Kaca spion ini sangat penting di setiap kendaraan maupun motor ataupun mobil untuk melihat kendaraan yang ada di belakang kendaraan milik kita. Yang kedua adalah lampu. Lampu ini wajib juga yang ada di motor ataupun mobil dan dinyalakan pada siang hari bahkan malam hari. Yang ketiga adalah plat nomor. Kendaraan bermotor wajib menggunakan plat nomor di bagian depan dan belakang. Yang keempat, surat-surat seperti surat STNK, KTP, dan SIM. Yang kelima ada helm. Gunakanlah helm berstiker SNI atau Standar Nasional Indonesia untuk menjamin keselamatan kepala kita. Dan satu lagi penting banget untuk si pengendara, selalu update dalam perakiraan cuaca. Perakiraan cuaca sangat penting banget bagi pengemudi yang ingin melakukan perjalanan. Jadi dia bisa tahu lah ya kira-kira misalkan di sini hujan atau di sini hujan lebat atau panas. Itu sangat penting sekali digunakan. Dan ini adalah poster atau ilustrasi disiplin berlalu lintas yang saya buat. Disiplin berlalu lintas, lalu lintas cerminan budaya bangsa. Mari teman-teman semuanya, kita berdisiplin lalu lintas, kita taat pada peraturan lalu lintas untuk keselamatan bersama. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Elia Intisari, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.